Ini genap 3 tahun saya dan Pak Teguh memimpin kota Solo. Masalah macet akan terselesaikan. Oh mohon maaf, macet tidak akan terselesaikan, pasti akan macet terus. Dan seperti yang disampaikan Pak moderator tadi, ini macet-macet yang baik. Macet yang membawa berkah. Solo ini kan pemasukannya murni dari pajak dan retribusi. Ini memang ke depan perlu kreativitas lebih. Insya Allah ini semuanya program proyek-proyek yang impactful, memberikan multiplier effect yang luar biasa untuk UMKM dan lain-lain. Kalau menjawab masalah Masjid Sriwedari itu sebenarnya tidak bisa dijawab di forum terbuka seperti ini, tapi ya nggak apa-apa. Kita jawab aja secara nggak perlu sedih, Pak. Saya nggak kemana-mana kok, saya kan masih di sini. Masih di sini, kita selesaikan sampai periodenya selesai, Pak. Jadi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota, Forkopimda, Bapak Ibu dari DPRD, para narasumber, stakeholder yang hadir pada sore hari ini. Ini genap 3 tahun saya dan Pak Teguh memimpin kota Solo. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu ya, saya dan Pak Teguh itu cuma sampai tahun ini loh ya. Jadi bukan 5 tahun loh, kalau ada yang mungkin belum paham. Nah ini sebenarnya saya, kalau menjawab masalah Masjid Sriwedari itu, sebenarnya tidak bisa dijawab di forum terbuka seperti ini, tapi ya nggak apa-apa loh. Kita jawab aja secara normatif. Masjidnya Pak, itu 80% terbangun. Tinggal dikit lagi, tinggal finishing. Itu yang mau bantu banyak, tapi dulu tanahnya bermasalah. Intinya itu, saya tidak mungkin mendatangkan CSR dan lain-lain. Ini banyak dari CSR itu tadi yang dari yang menjadi background di sini tadi. Dari Abu Dhabi dan lain, tidak mungkin diarahkan ke Masjid Sriwedari. Niki clear nggih Pak nggih? Makanya saya dan Pak Teguh berusaha biar tanah ini clean and clear secara hukum. Dibantu oleh Pak Kajari, luar biasa. 2 Kajari dan Pak Kajari yang baru luar biasa sekali. Jadi ini sudah clear. Nah ini nanti tinggal bagaimana panitia masjidnya bisa diaktifkan kembali Pak. Untuk menerima CSR. Tinggal dikit lagi Pak. Itu, karena sekali lagi pembangunan Masjid Sriwedari itu bukan dari APBD, tapi dari CSR Pak. Nah, ini monggo, saya dan Pak Teguh sudah menyelesaikan masalah hukumnya. Nah, nanti tinggal panitia masjidnya meneruskan Pak. Itu aja Pak, pun sebenarnya udah bisa dimulai lagi, bergerak lagi panitianya. Jadi itu, dan Benteng Vastenburg juga sama Pak. Ini kita sedang mengajukan hibah ya Pak, Kajari istilahnya ya. Terus kita sudah mengajukan surat itu. Jadi sedang diproses Pak, biar nanti bisa dikelola oleh Pemkot Solo. Tapi itu butuh waktu sekali lagi ya. Mohon bersabar Pak, dan sekali lagi apapun itu, untuk membangun sesuatu di lahan apapun kan tanahnya harus clean and clear Pak. Intinya itu aja sih Pak. Kalau kemarin mohon maaf, Masjid Sriwedari kondisinya masih seperti ini ya karena memang masih terkendala masalah hukum. Ya tapi ya semoga warga Solo, Bapak Ibu yang hadir di sore hari ini bisa terobati dengan adanya Masjid Syekh Said. Dan saya mohon maaf itu jadi titik
titik kemacetan baru, saya mohon maaf. Tapi sekali lagi nanti kalau Joglo udah selesai, viaduk sudah dilebarkan, saya yakin nanti masalah macet akan terselesaikan. Oh mohon maaf, macet tidak akan terselesaikan, pasti akan macet terus. Dan seperti yang disampaikan Pak moderator tadi, ini macet yang baik. Macet yang membawa berkah. Kita nggak mau Solo sepi-sepi seperti dulu. Kita pengen semuanya rame, kita pengen semuanya kecipratan berkah yang ada di sini. Yang punya hotel, yang punya restoran, yang punya wedangan, ojol, semuanya bisa dapat berkah dari kemacetan ini. Nah, nanti kan ini sedang dikaji lagi masalah ring road. Nah ini nanti coba ya Bapak Ibu ya. Ditunggu dulu hasilnya seperti apa, apakah kabupaten sekitar setuju, yang jelas kemacetan akan selalu ada. Saya bicara jeleknya dulu ya, kemacetan akan selalu ada, tapi ini macet yang baik. Macet yang mendatangkan berkah. Event nggak kurang-kurang loh Bapak Ibu loh. Event nggak kurang-kurang. Tahun ini kita yang besar apa ya? Event, ini Dekranasda sama PKK seluruh Indonesia. Tahun depan, nah ini tahun depan 2025 apa 2026 ya saya lupa. Ini kan Solo udah masuk UCCN ini. Kita mau jadi tuan rumahnya. Jadi penting sekali apa kayak Solo Isolo, Lokananta itu nanti jadi bagian apa penggerak ekonomi kreatif kita. Tahun ini juga hibahnya Abu Dhabi cair. Jadi kayak yang bukan mangkrak. Yang terhenti ya seperti Gor Indoor Manan, lalu ada Pasar Tanggul Sari, banyak nanti kita segera mulai di tahun ini dan ya karena sekali lagi Bapak Ibu saya dan Pak Teguh periodenya tidak sampai 5 tahun, mungkin nanti selesai sebelum pilkada ya Pak. Pilkada mungkin diajukan September, mungkin sebelum itu kami sudah purna tugas. Tapi kami pastikan yang namanya semua ya, entah itu dari APBN, dari APBD, dari CSR apapun, yang namanya PKS, MOU sudah terkunci semua. Jadi nanti semuanya akan on progress sesuai timeline yang ada. Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada proyek yang belum terselesaikan, saya yakin nanti pasti akan diselesaikan wali kota selanjutnya. Ataupun ada kemacetan, saya mohon maaf sekali, terutama warga Joglo ya. Saya tadi dari Joglo tadi ngecek banjir, terutama yang di belakang Unisri dan lain-lain. Tapi hari ini enggak banjir. Mungkin saya mohon maaf sekali jika selama 2-3 tahun mungkin di sana macet sekali, ada banjir dan lain-lain. Tapi kalau tidak dimulai sekarang, itu proyeknya nggak akan terinisiasi dan jalan. Mohon maaf, jadi kita berkorban dulu 2-3 tahun, tapi nanti kalau sudah selesai ya pasti semuanya lancar. Dan Palang Joglo ini nanti jadi salah satu landmark ikoniknya kota Solo karena ini rail elevated terpanjang di seluruh Indonesia. Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada ada beberapa proyek yang belum terselesaikan, tapi akan saya kejar semuanya di tahun ini. Insya Allah 2025 ya nanti wali kota selanjutnya tinggal meresmikan. Ini insya Allah ini semuanya program proyek-proyek yang impactful, memberikan multiplier effect yang luar biasa untuk UMKM dan lain-lain. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ini terima kasih sekali untuk masukan-masukannya, para tokoh-tokoh. Ini sekali lagi, terutama Pak Sungkar, saya mohon maaf jika ada dua lokasi tadi yang belum terselesaikan, tapi secara hukum sudah akan selesai semua. Kalau sudah clean and clear tinggal bangun. Dan sebenarnya sudah ada beberapa perencanaan, gambar-gambar yang sudah masuk untuk Sriwedari dan Benteng Vastabuck. Tapi kita tidak akan bicara itu kalau tanahnya belum clean and clear. Kira-kira itu Bapak Ibu. Oh ya PAD tidak turun, tidak stagnan. PAD-nya naik. Tapi memang mohon maaf belum bisa mencapai target yang diharapkan. Itulah kenapa saya kan gencar banget cari CSR.
mendatangkan investor, lalu ada juga privatisasi lahan-lahan Pemkot yang dikerjasamakan juga. Jadi kita pengen lahan-lahan kita bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Dan sekali lagi Bapak Ibu, Solo ini kan pemasukannya murni dari pajak dan retribusi. Ya, ini memang ke depan perlu kreativitas lebih. Ada intensifikasi, ekstensifikasi, jadi kita pengen benar-benar ke depan pencapaian-pencapaian PAD ini bisa lebih baik. Dan nggak perlu sedih, Pak. Saya nggak kemana-mana kok, saya kan masih di sini. Masih di sini, kita selesaikan sampai periodenya selesai, Pak. Saya nggak tahu selesainya kapan ya, Pak. Tapi mungkin sebelum pilkada kita sudah dinonaktifkan. Tapi saya yakin nanti Solo ini nggak akan kekurangan orang pinter lah. Ya, banyak yang lebih pinter, banyak yang lebih jago lah dari saya. Dan ya saya pasti akan selalu sering-sering nengok kota Solo. Dan kita pastikan proyek-proyek ini berjalan dengan baik. Ini masih, ya sekali lagi Bapak Ibu, ada yang sudah selesai, ada yang sudah bisa dinikmati hasilnya, ada yang masih on progress, ada yang belum dimulai. Oh mungkin ada tadi yang belum ditampilkan di sini Islamic Center ya Bapak Ibu ya. Islamic Center kemarin kita bukan di stop, tapi kita prioritaskan dulu untuk pembangunan rumah sakit Emirates Hospital yang ada di Teknopark. Jadi rumah sakitnya dibangun dulu, Agustus selesai, baru nanti kita mikirkan yang Islamic Center. Jadi ini bukan dihentikan tapi kita tukar prioritas saja. Karena saya yakin yang namanya masalah kesehatan ini juga prioritas untuk kota Solo. Masih banyak PR-nya Bapak Ibu, PAD, masalah kemiskinan, pengangguran, angka harapan hidup ya. Angka harapan hidup, IPM udah tinggi tapi harus kita tingkatkan lagi. Stunting, kalau di Solo ini yang kami tugasi untuk ngawal angka stunting Pak Wakil Wali Kota dan beliau ini luar biasa sekali. Angka stuntingnya sudah sangat-sangat terkendali dan bisa, saya yakin nanti suatu saat bisa dienolkan. Karena banyak sekali bantuan dari CSR swasta juga yang itu sangat luar biasa sekali. Nggih, gitu nggih Bapak Ibu nggih. Saya enggak pamitan loh ini loh ya. Saya akan ada di mana-mana untuk ngawal 17 titik prioritas ini dan matur nuwun Bapak Ibu semua untuk masukannya dan ya semoga Solo ke depan bisa lebih baik lagi dan ya kami mohon doanya biar semuanya bisa berjalan dengan baik. 17 prioritas ya nanti kalau Vastenburg sama Sriwedari sudah clear semua ya jadi 19 prioritas. Gambarnya sudah ada beberapa di meja saya tapi belum bisa kita paparkan sekarang. Kita nunggu semuanya clean and clear dulu. Nggih, gitu nggih Bapak Ibu.